صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lawasa yang ini, alinea ketiga nih, yang haddatsani Musa bin Abdurrahman al-Masruki. Nomor yang ketiga nih, yang alinea ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Musa bin Abdurrahman al-Masruki. Qala haddatsana Ja'far bin Aun. Qala haddatsana Hisam bin Sa'ad. Yang ketiga nih. Qala haddatsana Zaid bin Aslam. An-Nafi' bin Yasar an-Nabi Sa'id al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida kana nalikane ana apa yaumul kiamati dina kiamat. So na dina kiamat. Nada mongko undang-undang sapa munadin, apa tukang undang-undang. Wonten malaikat sing ken ngumumaken. Yen iku rupane pengumuman ala lital haqul ummatin bima kana ta'bud. Ala ilingo lital haqo supaya metuhi. Ala ilingo lital haqo supaya metuhi sapa kul ummatin saben-saben umat. Metuhi bima kelawan sesembahan. Kanat kang ana sapa umat itu tak budi nyembah sapa umat. Walaya mongko ora kari sapa ahadun suci kana kang ana sapa ahad ya budi nyembah sapa ahad sonaman ing berhala. Wala wasananan ora ing reca, watan iki berhala reca sami. Wala suratan lan ora nyembah ing siji gambar. Ila dabu kecuali padha budalan sapa kabeh. Kata ya tata kotu sing padha gugur sapa kabeh pinari ing dalam neraka. Mun akhire ceblok kabeh ning neraka. Waya polani cek kari sapa man wong kana kang ana sapa man ya budi nyembah sapa man Allah ing Allah wahdahu hale dijine Allah. Karek wong sing nyembah Allah tok, tapi min barin saking wong sing apik. Iku nak luwat kusain ku barin, tapi wonten sing maca birin, tapi nak luwat kusain ku barin. Anane aidal bari, wong sing duweni apik. Wa fajirin lan wong sing lajet. Wa gubbarati ahli kitab lan sisa-sisa ahli kitab. Cuma rodu mongko nuli den tampilno, den pentokno, den ketokno apa jahanam neraka jahanam. Kaanaha kaya sedurunge jahanam usarabun iku fata morgana, bayangan sing cek fata morgana. Kok apa cara mriki karo apa iki mana iki. Ampun. Supaya yaktimu engkang saling mangan apa ba'dua sebagane jahanam ba'don ing sebagian saking panase. Tumatut amangka nuli dan undang semua Yahudi. Payu kalau mongko den ucapno lagu marang Yahudi apa ngene, makum tum tak budu. Nah ing apa pun temono sira kabeh tak buduna nyembah sira kabeh. Kaya kulo mongko padha ngucap sapa Yahudi Uzair ibnu Wa. Kita nyembah Uzair. Kaya kulo mongko dawuh sapa Allah kadzabtum goro sira. Mata koda orang ngalap sapa Allah min sahibaten ing kanca wedok. Wala jinan Allah ora ngalap anak. Pama dzaturidun mongko hale kaya apa kowe karep. Kowe saiki karep apa? Kaya kulo namung padha matur sapa Yahudi. Ae robana do pengiran kita. Go imna ngelak sapa kita utawa go makna ngelak sapa kita. Kaya kulo mongko dawuh sapa Allah, apala taridun. Boyo golek ngombe sira kabeh, ngelak yo golek ngombe. Tapi faya dabu namung padha budalan sapa Yahudi. Kata ya tasakotu sehingga gugur sapa Yahudi finari ing dalam neraka. Sing golek bani kudu liwat napa? Neraka. Kira ceblok. Tumatut among nuli den celuk sapa anasara pira-pira Nasrani. Payu kalau mongko den ucapno wong ngene, maza kun tak budun dene nyembah apa kaya kul al-masih ibnu wa. Kaya kul mongko dawuh sapa Allah kadzabtum dorat sira kabeh. Mata kodara ngalap sapa Allah min sahibatan ing kanca wedok wala jinan ora anak. Pamaza turidun. Kaya kuluna Eropa demiran kita go makna ngelak sapa kita. Iskina. Kula aturi nyirami panjenengan nak ing kita. Kaya kul mongko dawuh sapa Allah afala taridun mbok golek obani sira kabeh. Kaya daku namung budalan sapa Nasrani, kaya tata kotu namung gugur sapa Nasrani sing nari ing dalam neraka. Mon, iku Yahudi Nasrani pun disebut ning neraka. Kaya apa mongko cek kari sapa man wong kana kang ana sapa man ya budu. Nyembah sapa man Allah ing Allah min barin sange wong sing apik. Barin aidal bari ngoten. Wa fajirin lan wong sing ladet. Kala dawuh sapa rawi utawi sapa Kanjeng Nabi sumaya sabat rawu lana fi surat. Ayo ngono tenan iki sing mulai urusan wong mukmin iki. Mukmin sing laget sing sedengan sing bulet sing setengah bulet iki mun kan sing ora mukmin sing neraka kabeh karo wong mukmin sing bulet setengah bulet sing apik iki. Barang ono sumaya tabadha mongko nuli muncul, mongko nuli menampakkan diri sapa Allah. Lana maring kita fi surate ing dalam siji bentuk, siji surah. Tapi ghairu surati ora kok surah Allah alati surah ra'ainahu kang ningali ingsun ku ing Allah dia ing dalam surah awal maroten ing dalam kawitane tempo.
Kaya kuru mongko dawuh sapa Allah ayuhan nas. Manusa. Lahikot wis nyusul sapa kulo umatin saben-saben umat. Bima kelan perkara kanat kana sapa umat tak budi nyembah sapa umat. Wa baqitum lan ijek sira kabeh antum wis sira kabeh. Wong-wong mau wis do anut pangerane. Kowe kok jek ngono ngene kene wopo? Dadi iki tenan iki. Sebab niki kitab ora ngarah sampean duwe, mulane tak fotokopi geng omah niki. Kitab niki niku umut tafsir. Terus kula riyen nyongkone kula niku riyen tugas kitab niki niku tak usah mbok kaji wonten Mekah. Tapi jebule kula niku wangsal. Wonten tiyang Bumur radit juga, bukan apa walhasil dua kitab 14 jilid. Itu sekitar regane mekalis kita. Terus kitab tutu aku ya iso maca, cangkemmu iso maca ora bokan ora terus kudu dituku dari wahyu wis. Payah kok. Boten kesuwen pendaratan itu jenengan ya aku kira kitabmu tapi gajare tetep aku nggih mos kula untuk gajaran filah ya. Payah. Aniki tak warai carane ketemu pangeran. Dadi jemben niku wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahan ing neraka. Wong Yahudi pun marani sesembahan mlebu napa? Neraka. Iku terus pangeran gawe pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Tuh jek ning kene wopo kabeh anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Tapi pas pangeran muncul saking gobloke menak ulah apa. Lah aku kuwatir sampean ngono, makane tak ulang lagi. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak wudu. Iku saking kurang ajar ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat jadi kitab ini pun kula bener ini. Kitab ini kitab Tobari ya. Terus ketika Imam semua ahli tafsir itu sepakat umut tafsir itu kitab Tobari. Ibnu Jarir atau Tobari. Itu beliau wafat sekitar 303 Hijriah. Jadi generasi ini pas ke Imam Sinten Syafi'i. Anggaran kitab-kitab Ibnu Jarir, Imam Tobari bisa ngarang kitab. Itu beliau ngarang kitab ini sekitar 30 jilid. 30 jilid, ya tak jilidnya tak foto-foto ngoten terus. Kiai-kiai rata-rata maca terus ku jalalan sing tak foto iku ora katampan. Lalu alhamdulillah 30 jilid itu sudah saya acak yang saya anggap penting untuk umat saya bacakan. Ya, kalau ini syukur sekali kalau niku ya insyaallah kalau rencanane nggih kula khatam nanti mboten khatam lan mun kula acak. Artosipun sing tak anggap penting yang enggak ada di kitab lain itu saat ini termasuk niki. Terus nanti itu jimben dengan nak tengoro mahtar, sebenarnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking rata kenal pangeran, kenali duit, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, bawa-bawa ngomong-ngomong itu, wedroan, pangkat, ngamun, macam-macam. Lho wong melarat tukang nglamun iki nyembah nglamun jenenge kan, nyembah usuk, reng, kowe sing didelok nak bunyi kabeh iki. Jadi capek nyembah duit nek iso sedekah. Nyembah kelapel itu malah nyembah obor. Nambah wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul. Cuma ketika muncul malah naiknya muni menapa nak udu napa? Nak udu bila. Umat kabeh marani sesembahan kowe kok tengok-tengok ning kene golek sapa? Kulo ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah muni napa? Nak udu bila. Lha sampean disampe ngoten. Nah, lucunya pengiran takut. Lah buka apa kok tenan kok lebih tadi. Lalu lucu nih. Wah, Imam Tobari ke koro-koro. Maksudnya kita tenan. Lah buka apa tenan terus gue merompi aja. Oh, kok nggak terus di klonik tadi awal tenan. Lucu tuh. Jadi sebenarnya Mustafa jawabnya boleh pulang di tadi itu jauh tenan apa? Boten. Nangkut terfiktas. Wah, aku lah lihat dulu. Mesti ini kok Mustafa ini hangat. Angel, aja khusuk lah. Kok sing kenal pangeran wong alim, ora ono kenal pangeran wong khusuk ora ono dalile. Niku penting, makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang. Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah? Jawab Sayyidina Ali enak. Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali, orang menyembah Tuhan kok tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang, itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini, ini contoh paling mudah. Makanya yang orang Hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia, itu ditakutkan suul khotimah. Karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas ngororo masar,
keliru. Yang Allah betulan binauzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah, itu ceritanya wong kafir ngoten. Terus Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini jinut. Barang jinut mlayune ning aran neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ke ngoten, mlayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran dia pengumuman nyata baca. Hadis ini sudah saya cek, hanya saya bandingkan di Muslim di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda, tapi intinya sama. Ini hadis ini sahih. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatsilah hadis. Itu sahih. Ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah Tuhan kami. Saya ini Allah, malah diapa Allah? Pengiran tapi apian, ngerti nak wong goblok ya, jadi dimaaf. Pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh, lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni itu? Nggih Gusti, pede jawab apa? Nggih. Adiku monggo ditunggali, jadi nanti sampean nggo persiapan nek orang master ku niteni. Dia supaya napa ora keblon, ora keblon. Mami penting aja nglakoni wae. Al-Faroe tamanita khoda ilaharu. Hawa. Jangan sampai menuhankan apa hawa. Nah, misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhankan aras-arasen. Itu yo penyakitnya wong melarat itu aras-arasen. Penyakitnya wong juga seneng duit. Nah, dapat seneng apa? Pangkat. Aras-arasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo napa? Enak. Ana jare kanca kula sing melarat, dunya wis curang. Foto-foto turu esuk nang sugih darane ra nganggur. Lah bedane apa? Lah dene turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ora dibuka. Asline dunya aku curang. Padha-padha turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Mergo jare nang sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur. Tapi turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Boten iki tenan. Kalau dikono setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, iya Gusti kenal. So munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, ini pas sujud, ini kaku, awake ini pepen wahidan, ini kados blapak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tabari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Wa kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadza. Kenapa ngertos manane Quran? Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadza. Itu malaikat pun mirip kabeh. Dia malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulane paling ngeri mergo ngadep pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh. Iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Jadi sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin ada yang menyembah saya karena riak, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya kira tidak sujud. Orang sujud, tiap sujud itu geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqad kanu yata'una ila sujudi wa musalimun. Ketika ning dunya kan sujud, dekne iki selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gitu. Ya. Saya kon sujud apa? Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yata'una ila sujudi fala yastati'un. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum billah. Oh ya sudah pengiran terus gampang ditanya ini. Berarti sujudnya ada murni, silpok non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya. Caranya sujud yang murni, ora kok suwe-suwenan sujud sebagai ngecam ini. Gampang ya. Ini urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet mau bosen. Ini mana cara nyanyian. Sujud suwe kok orang ngecam. Wah karpet ku halus dadi ora. Wah itu terus nakalan. Ukuran ngono ukuran opo. Dan kalau warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu
wa ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir tu an asjuda ala sab'ati azumin. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini gua ajabah, wal yaden, wal rukbadan, wal qadamen. Ala sab'ati azumin. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, jempol kali, kalian qadamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kuat, orang dipancat. Mana kiai-kiai sing fanatik kok sujute muridé kok sikile angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul lek napa sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Oh, jadi wajan ya Mang, orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk dabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung badu'e kena nggon sujud. Ya badu'e harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus batuk semua. Potong kiai sempurna tekan mengopo nganti ngeten mboten niku gak ora berlebihan. Pokoke sujud kan. Nah, kula ora fanatik kula biasa mawon. Wis ora carane. Nah ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Ma'ata hamulin yang ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Jadi hubungannya jenengan dengan pengeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya ada ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, ora melok ngatur pernapasane, paru-parune, ngerti-ngerti keloni, jago, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Itu mesti pengiran janggal, cek goblok, pas dia mbok takokno. Pastilah mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita bersama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe malah ben mripate bojo, ben mripate anak? Apa alasan Anda punya? Aku yakin Gus Wargo lewat paham saya ini. Mengenai gunanya ulama benerang detail. Lu kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya, coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang, kamu janggal. Ini bukan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kau fair, ngakoni Allah yang duwe. Bojo kok keloni paling banter umur 20 tahun. Itu anak wong. Yang mengatur sistem pernafasan, jantung, dan semuanya pangeran. 20 tahun kayak pangeran. Barang diangkat mau kowe kelek itu mbak aku em. Barang mbak aku em mati kebuk tuang itu kenapa Gusti kula untuk musibah orang lain tidak. Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang tutu kamu kamu ngandel kula. Kok kamu kok wis sama kira tak syafaati gak mesti swarga kula terus. Kowe ku mau urun susu. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanyain, "Mboten ning minyak kula tok ati tenan." Kapan ya maksudnya? Tapi dia nape tobat belum ngaji paham. Khusuk sing rutin gak Mustafa gampang hilang. Cara ora dibuat tes itu gampang nopo? Hilang. Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut. Dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut itu Nabi ngendikane ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'abuda wala ma'akta. Ya manjane wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud ke pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Kalau saya punya jantung Gusti. Ya coba sampai naik cuci darah. Lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu juga 4 jam. Nak ora awake melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja.
Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu juga penyakit, pengiran itu janggal. Kuna Gusti untuk musibah kelotok liane boh. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu mripat kok mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku, ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak. Lha boten iki tenan tak warai. Lho kula niku tak bila-bilane tenan. Lha boten sombong. Kula tumbas kitab niki niku teng Pasuruan saking angile golek wonten sing crita. Gus wonten Gusti yang gadah kitab niki. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah mengendaki lebih cepat. Lalah wong cerita. Mboten jarak cerita. Gus kula niku ditafsir tuh baris. Firasat kula niku jenengan saged maca. Dadi ya firasat yo tenan. Cangkemmu ngalim tenan barane napa firasat lho, melek. Walhasil saya beli. Itu memang masalah gitu. Makanya kalau lada gitu. Sujud maknanya ketunjukan. Makanya ketika langit bumi itu digawe, umat tawa ilah sama iwa ya napa? Dukhonun faqala walil ardi tiya tawan tawakarha. Qalata atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi dia ngene langit. Langit bumi dia arah aku pangeran om denger tok Gusti. Artinya apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan ora terserah kula. Mulane kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tawan al-karha. Kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek. Dari langit ke bumi. Sukarela yo kalah. Maksud kehendak ki napa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to ini. Atok nurut aku sing padha reso nentang. Athena napa? Mulane kula mbek jenengan. Kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Nentang kertane pangeran ora mesti keturutan. Atok sujud wae. Atok napa? Sujud. Ini penting kalau aturakan, karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan, itu janggal. Sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia, untuk punya syaratnya apa? Sumber gawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu apa nih WM? Kapan kamu punya itu? Kapan kita tuku yang pangeran? Kapan bentuk pengumuman ke pangeran itu dihibahno kowe, dikekno kowe? Kapan? Kan enggak tahu. Di sertifikate jantung mbak. Di sertifikate paru-paru. Enak ngaku mbok wae. Bariku bareng ilang ke protes pangeran mesti mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada kula nunane. Berarti nabi tenan ribet tenan. Ora apa maca ngono biasa ae. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran ku, misale Mustafa dijipin pintu, ambek kula ngocek akeh kula kan. Lho dene salat mikir Ka'bah ping 1000. Mbek kula ora usah salat mikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik dibanding ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ra trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dipengno ibadah Mustafa gak kuwati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir itu gitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Kumpulan itu wong alim, itu tiap dua pemikiran itu syukur nanti pangeran iya. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lo kena duit tanah itu janggal agak sertifikat. Kue di sepeda motor ya janggal agak dua ST. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, nggak punya sertifikatnya. Kenapa tidak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Loh, orang mesti WM, orang ada bukti. Ini kok ketika hilang, kamu tanya, kamu protes sama Allah. Untuk kamu ini. Nggak mulai saat ini sujud tenang. Sujud tunggu. Loh, jalo, ngemis. Dungo, ngemis. Mana nih, paham, apa? Loh, itu apa? Saya kan protes. Nah, ngemis apa? Pengiran apa? Senang dijalui. Saya habis pulau nanti kiai. Ya, nasi pulau, rajilah, gak apa-apa jalo. Gusti, pulau kadang-kadang dinyun. Sidik, mohon, jelas sidik. Saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Dengan dia jelas nasib ning dunia orang. Kalau orang kepengen jadi orang bodoh.
Kalian nasib saya secara materi itu jelas. Paling banter umurku 40 tahun kan. Dia nak iso aja, repot. Nah, kula nu donga bojo kula nanti wedi. Seneng lho Gusti jenenge mati. Ya ora seneng maning dosa ora prospek. Ini ora seneng nganti seneng mati ora maning dosa mboten apa prospek. Misalnya kumpul wong soleh ngene iki untungnya opo? Kumpul wong golem ra oleh, kumpul wong soleh ora jel. Untungnya opo? Enak mati kumpul pangeran. Mana jare Nabi pas ora kabudut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Nabi tanya gini sama Fatimah, "Ya Fatimah, andaikan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana?" Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah. Terus Nabi, saya juga demikian terus kabudut. Jadi itu ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat-larat kan rawani mati. Dan marah tutangnya kayak kasusnya tapi dunia urip sebenarnya Masya Allah. Entah cara berpikir Anda kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau balik malah. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tauhid kami itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Taala. Itu disebut di Al-Qur'an walillahi mulku samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil itu terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh, guys. Basaria, susah oleh. Sama seperti ketika saya di Ibrahim kabudut, kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala anakulu ilama yardorobuna. Saya tidak akan komentar, tidak akan ngomong. Kecuali sesuatu yang diri dari pengen. Ini ku, inna lillahi ma'akoda walahu nabo ma'as. Ya cara jalannya, inna lillahi wa inna ilahi nabo. Ini penting kalau aturakan. Sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktinya wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak lo maksudnya mergo sujud ora doa. Wong munafik ning donya ora apa sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat sujudnya itu rai so itu waktu kan auna ila sujudin. Ini nanti ketika kita sujud itu tidak mampu. Fala yastati. Maka terus tidak mampu. Mana mulai saat ini latih, ya. Kalau sampean sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Mau Rasulullah nak muji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, atau Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa tantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La takulu atara sujud. Neraka itu rawani mangan, bekate napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran surat Fatah sima wing fi wujuhim min asaris sujud. Jadi neraka asline pantangan, jadi mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Malah nek gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Neraka doyan wae bener sujud. Neraka doyan dadi sujude napa? Lha wis dhewe Nabi neraka iku ra doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Nggak ada sujud, dimulai rambut, nganti ngisor, itu sujud. Ya minimal dilatih kayak saya tadi. Sampai makanya tapak kurus saat. Dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam, itu lebih baik dibanding ibadah tidak tahu. Makanya pastikan bahwa semua milik kita ini milik Allah Subhanahu. Yang kulon misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kalau apa mati. Orang nggak arah kalau nangis, misalnya Mustafa nangis, orang nggak arah. Karena ya gampang saja. Orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon. Karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh satu kabeh yang alim-alim yang para pengiran itu dukung. Ya Allah, Engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. Terus saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal kalau karo wong pelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul. Kadang ngomong-ngomong wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya saat di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburan ini bohong ini. Malah pangeran ngendikan fi dzulumatin salas. Saya ini punya reputasi mengelola kamu, fi dzulumatin salas dalam kegelapan yang 3.
Lah iya to, pertama wong sperma ning gegere bapake. Dikok Mustofa ini wis gawa anak putune go ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Di bene sulfiwat, tarbar itu ditransfer rabi. Ning gone rahime itu. Artinya dengan reputasi sepanjang ini masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran mau perkara saiki ape dipendem wah di kuburan dhewean. Ambek sapa? Ku pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ambek sapa ngono paham. Blok lha kowe dhisik enggak ambek. Kowe ora usah takok ngono itu ra mukmin jenenge paham ya. Mari takok mus kowe sampeyan mati mbek sapa ambek pangeran Gusti. Yo ambek dhisik sapa. Lha iku pangeran saking dukane ning gone Quran Sadarni. Darni maknanya aku baru dhewean. Oh pangeran ngendikan bazar niku rada kudu ngamuk. Aku baru dhewean. Malaikat tukang hisab barno aku mek wong iki. Lah niku pangeran ngetes ngoten tok. Mustofa iki nak pancen ning donya sujud ya aku. Saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak. Rokok. Milih dimut. Betul. Lah cuma sing wong mukmin geblak-geblak iku terus iku para nabi, para ulama, para wali dikek hak syafaat. Dadi kok nabi, tuh sing tau ngaji kowe syafaati. Lah iku ora gelem. Ora. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi, ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Saya sudah bernafas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh engkau juga bisa. Bahkan engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling tidak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Ojo sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabam wa itu. Nanti ojo sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. Paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu elinge. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge apa? Sujud. Dadi sak utekem, sak pikiranem, sak organ tubuh, sak sel-selem sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi nak donga Awa mas'al fauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi asmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuran. Jadi yang punya nur kita ini ora kok pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak oba-obae sarape penuh nur tauhid, nur sujud. Ana kok nak gejolokan mbek wong alim-alim, wong apit-apit ora pati ngalim. Terus kula nu dalek 3 tahun, tapi ngipi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu ngono mbok omongno. Saya itu punya teman dalail 3 tahun. Wah, susuke sak boleh. Itu terakhir dalail sowan kula jarene. Kok potongane cek kalah benjine. Karuan bekas. Karuan, barang karuan buka. Itu dia tanya, sirinya apa? Itu sirinya aku ngalim, aku siri-sirinan, karuan siri rahasia itu barang karuan mbok omongno. Itu karuan gawe nabi nak nyingkire wong alim saja luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak tahun. Lah kowe kan lagi 3 tahun ya adoh. Suwi gak tahun ora banding malah lagi kok 3 tahun. Wah, aku cangkem mulu kok iki. Mau ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong wis wanrene ora ngongkon nom. Di masjid ra api-apian masale opo. Tapi ya jagal tak mati-mati. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik ya sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nggak sholat zaman ini imamnya sinten. Kanjeng Nabi, Radri Mustafa. Dia ini makmum mbek kanjeng Nabi. Pas ihdinas siratal mustaqim si maca Nabi. Orang munafik dia muni amin. Ayo. Tapi karena mental hati orang munafik bosok, kok ngamini dongane Nabi tetap orang aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya?
Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti nek Nabi donga idina siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobos mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya nek sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Kok saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran apa nganggo trayek. Aku wong Rembang Jogja apa nganggo trayek. Enak buyar dindi. Isu-isu kayak gue ngaku Mustafa santriku kok enak. Tinggal Mustafa sapa aku santri. Lah Mustafa lah apa ngaku gurune. Aku ya ora rasa padha. Padha ra jelas. Mana buktinya misalnya aku takok mana buktinya aku santriku. Ora usah ada bukti ini loh. Oh, kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah, susah itu boleh dasarnya. Tapi ini kalau terangan. Man kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Sima hungti wujuhin min asari. Dan dawe Nabi jelas. Anar la takul asar sujud. Neraka itu tantangannya mau mangan asari. Jadi normalnya sampean enggak mlebu neraka. Wah normalnya sampean enggak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajibun. Mesti disebut dhisik wong-wong sing apa su? Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah, saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Bukan apa ning swarga bareng mbek aku. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud sing akeh. Lah nek sujud salat 5 waktu ora ngakeh. Tapi nek sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Ya nek kuat yo niru aku, nek ora kuat yo kepengin niru. Tapi nek tak kuat yo jajal sik lho wong ngalopo. Enak iki sapaan. Mboten nek aku ora suwe ra mentolak mesti tak. Sesuai ra mentolak. Iya, saya sakit. Sama dengan ngaji wis suwe, masih ora jelas. Nah, Abdul Qadir malah luwih mlete meneh. Mlaku-mlaku ana kuburan nangis. Dene jarene, "Kenapa iki nangis?" Jare, "Iya, wong iki disiksa aja." Bareng Abdul Qadir marani kuburane, "Ya Allah, ini pernah sowan saya. Kudu ora kena disiksa nek sowan kula." Terus langsung ra bengok-bengok. Dadi sekedar sowan Abdul Qadir. Tapi nek aku mau penaan tuan. Wah, aku mendapati Abdul Qadir gak. Mun kula Fatihah boten Abdul Qadir wah, kula boten saged niku. Kudu ngaji. Enak sowan wong alim juga sowan. Sowan dolen. Wong alim yo tukang mulang, wong alim juga napa? Bangune tobit lho. Gambar wong. Ini penting kalau aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembolan senajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya. Itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujud. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu. Itu yang ritualnya. Ya, itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdullah, banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu, tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya." Lu sahabat itu lucu-lucu kita kotor. Dari Nabi tidak. Kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro apa? Fi qalbi. Jadi nyanyi aku mutus kabutan. Kaduan. Cara wong napa? Mung 3 tahun gak penyanyi. Tak omongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku swidak tahun. Iku mau badeng sak jam, badeng bener. Lha boten nanten tenan, nah ulama njen mandi tenan. Mboten nanten mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti lali.
Saya akhir-akhir ini semenjak melarat teman-teman itu punya kitab pegangan tuh minimal 3. Saya itu punya Ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin tuh ada edisi Ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang apa Rotibul. Jadi saya itu punya Ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid sampai sing disarai aktivis. Ini tuh bedanya akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai serah kebayang. Sampai mikir ada dua mereka rugi barang entek terus waktu ini. Nah ini bukan saya sombong enggak. Biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar. Saya ikut berpikir ala Imam Dinur Ghazali. Hanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Saya nak Fatihah kok niatnya mamang. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, itu kurang. Jadi itu betul. Saya ini suka itu wong sadar. Ternyata isi hati itu berat. Ini bener Mbah Khalil Bangkalan. Ini sangat pede sebelum meriang. Ya karena orang mati. Ini cerita nyata. Mbah Khalil orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati. Misalnya coba mati. Kan mati ayo kesengen toh kayak. Lho iya toh 30 tahun kan 10 tahun es gentenan. Saya kan takziah nilai anak itu sunat. Coba nak mati lho mestilah. Lho iya lho ora usah mati. 10 tahun amin. Rutene ra napa? Engko nek umur swidak 70 iling-ilingan, kancaku karek pir. Terus cerita putune, karek aku tok, Cung. Karek mbah tok liyane wis do napa? Ya itu Mbah Bangkalan tuh ana murid-muridnya mati. Kale Mustafa mati, kalau dino Fatin kan keselen tuh. Jadi tajian. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mukan nakir muni rombongane Mbah Khalil, iki rasa jawab. Berkode ini mau nalkin marab buka menabi buka apa diluka. Kesuwen yo. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhane yo. Aku mau kan akhir kira rombongane Mbah Khalil. Enggak misalnya ngene Fatin. Ya Mbah Khalil. Ya sing salbul kan mangkel kan. Iya karepe Mbah Khalil udang tenan-tenan. Ya ngono tok. Nah, ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh yo kejawab Mbah Khalil tuh. Ternyata bakal pas di rumah. Ketemu kancane, aduh kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan dari ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah kan dari apa? Ketua rombongan. Ya, mungkin nangkir kan Nabi Muhammad meriang dah. Mungkalah Abdul, kalah apa? Itu disebut yaumana tukula unasim di imamihi. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mesti ketua ora iso abot. Ora level. Mulane wong kon maca selawat maksudnya ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan ditampa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali ra ditampa kan gak ana daftar. Mulane suatu saat ana wong lomba ini kisah nyata. Ada seorang. Dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan syarifah ini lupa silsilah nasab. Ya saya tidak punya bukti, terus tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus ngipi di orang-orang masak. Orang sibuk kayak apa di orang-orang masak. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek itu. Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, kapok tenan dan bodoh. Mana kita kira orang bukti nih, tak santri itu golek bukti. Kan saya kan tidak mengeluarkan sertifikat. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya radit tulis yang notaris Tuhan, paham ya?
Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangkatibin ya lamu nama tab kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampai ini bulet-buletan setip-setipan. Lu nggak ngamal wong ngeten misalnya sampai saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riak mbek malaikat dibusek. Bar sedekah bariku udah dibusek meneh. Bariku bar sedekah pamer dibusek meneh. Mulane disebut Quran atau ini sedekah qatikum bil manni. Kalau iya ana catetane tapi catetan dihapus busek dicorek. Aku kan laporane ku ndi catetanmu. Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tubtilu amalakum. Ibadah lu coba batal loh. Misalnya sedekah batale bil manni balas. Begitu juga mulang, itu batale orang undang-undang. Ini termasuk sirine kena apa kalau ulama rasa seneng diswani, rasa seneng kenal. Tak kenal karena harus undang. Jadi kalau ulama distrik, yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Mulang ning didi tapi syaratnya suatu saat dia kecemplung sumur. Saya pikir dia ulama gede kecemplung apa? Dan mengeran duwe seni. Mulai separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepen udah kenal orang udah piye. Cuma hidup kenal sama elek-elek itu kenal gak Mustafa ini gak cuma takdir, napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong kakek sik kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab ku ning itu teng Irak dia bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik itu masuk tiang tok. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan itu juga wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Ini gue cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir saat itu aku jadi opai dia mulang nopo. Model kare nuluk. Golek wong kira tau ngaji dia kakelan. Mergo sak kawasan dulu tau ngaji. Saudara sore melarati ra karuan. Yo kangelan, akhire ana sing mlumah ayo golek liya desa semua kangelan. Kowe tau kenapa sobat boten ayo bener. Mbak Sufyan, wah, kalau ora tau ngaji jenenge kan ora kenal. Berarti kan ngomong krono boyo, krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semangat saya urip tak goblok. Sampai gue icatin. Para Sufyan Ats-Tsauri urip tanya. Tapi sebenarnya tiang itu satu tiga. Oh doa. Ya tapi kamu udah saya jadi istri suarco sebab. Ya tapi sebenarnya ketemu tetap takon. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia mengikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan nang sing kenal Mustafa Bara ini paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku senajan amin. Padahal yo ora karep. Iya karep iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin, karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak Lek konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya itu 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nilai ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak. Karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak gangge diake barani medit, jadi mobil barani medit, ketemu rata kok barani Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang yang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya berkenal kenal terus kecewa, nak situ kenal ya Allah. Jadi kalau sampai ini tekbir lah, maksudnya tekbir kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau dia populer mau organisasi, orang hisape, berpaham gitu. Tapi nak tekbir kan mana dihisap pangeran. Sing pulau kena Mustafa di sini tentu Gusti. Karena kan enggak lewat organik.
Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang. Gus, kenapa Anda jarang silaturahim buat nanti tindak? Juga gak seneng ono sama. Gelas itu kalau rawan bentetan, ya jangan jejer. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan jejer. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini ciri saya kenapa sama. Lu tuh banyak loh santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu ingin saya undang sampai nangis. Lagi legus kolnya baju berkol sarang dengan undang kolnya apa jenengan kok jenengan nanti minta. Kak dosa tekon. Bukan apa. Saya merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis. Semua saya tuh. Bu kalau nak kolnya apa jenengan tidak. Kak. Itu sampai orang ngakali. Acaranya di bareng noni Rembang. Gue terjualan, gue mampir. Bukan apa, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang, kalau kita terlalu kenal, mungkin banyak target. Ngaku murid, oh gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang belum kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong yang kenal terus diorganisasi. Terus masalah duit, jadi bumbu-bumbu uang. Itu juga saya khawatir. Kira mudah nataku, tapi sama tak judul. Biar kejagalan sampean pada saat itu terjawab. Tapi kira sampean itu senugan. Nah, aku di alasan itu. Tapi kan tetapnya rata, mungkin rata umulang, rata sinau. Itu supaya rasuri wes karena keceplong seumur. Agar wong pendulun cek. Hal min kemayas mau hadis amin nih. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji hadis sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah saya mau bulan wong kira orang kenal akhirnya gelem. Mereka ora tau ngaji deh. Tetapi cara kan coba tak takon nang suara. Tapi sing goleki tetep santrine. Piye kira-kira jak PDD ku piye? Paling ini cangkem murah. Tapi terserah kono. Ya kan, ya aku kan gak mungkin apa Mustafa warga bukan. Anti orang ulama-ulama ngoten. Lah apa kecelakaan ulama, ada kecelakaan petotolan duit rapat di duit. Paling cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 400 saja. Kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula balen malih nggih. Imam Ghazali lahir tahun 550, kapudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah masih. Dia akhirnya minggat, gue timbul sok jam jahit, minggat ning alas. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang lu manfaatnya ada. Siapa ini? Ya tapi mandorotnya ada, kayak wong hasud wong sengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nah aku ngerasa manfaat malah ra manfaat, gue ilmuku pengiran. Aku nak ngerasa manfaat malah gak manfaat. Oh sing ngandani dibantah. Mungkin kenal pengiran itu dikandani. Akhirnya sing takok aku akhir takok. Takok sik betul tiba. Mereka mikirnya mau ganti gue ke jam jahit. Betul jam jahit loh, jam loh. Lalu kalau tentas pulau, sih kalau ya jam itu tak kalau Imam Ghazali. Kalau nanti saat ini tak sarang pulau yang bedan itu tak jahit ya. Wah yang kaitan gue sholat nanti saya ini tak jahit. Kenapa betul timba? Ya mereka mulai pangeran. Butuhku kesuan itu pangeran sholat. Sholat itu butuhnya banyu. Banyu kaitannya be timba. Jadi aku gue timba tak berkebutuhku neng alas mau. So, apa betul tuh? Sekarang gue masih tahu nasuhat tak jahit. Ya itu minggat di hutan terus dia ngarang Isya. Ngarang Isya, ngarang Minhajul Abidin. Semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau ngarang muamalah di Saudi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksudnya dia ya bilang, nanti santri sing ape, sing halus, bojo sing halus. Jadi dia ngalas, urusan bewong. Tapi dia tetap ngomong begitu. Ya lucu. Nah sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti cerita tentang mereka, beliau sempat iktikaf di Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas iktikaf di Masjid Aqsa, dia nggak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu di masjid. Kan orang ini klub, dia tetap di masjid. Kan kamu gede nih gon wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, kok kepen jadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia namanya Kolal Ghazali. Sedikit nyebut Kolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Meriang deh. Wah, nak aku itikaf ning kene sesuk konangan aku Imam Ghazali terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya kolal.
Yang kula sak kula nate ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak nitong pasar. Kan iki Nur Salim lho sing alim, jenenge Gus Ban. Jenengan kenal iki apa itu kula. Iki ngertos. Lah jenengan apa nih waktu? Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kula. Karena saya emang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Jadi saya berkali-kali. Nganti sana kita sering kalau badhe teng sarang ini kan sering ngebis gitu, sering gua mobil gitu sering. Pas ngebis sering diceritain. Anak guru harus sekolah teng sarang pun alia, ya alhamdulillah pun alim dia meninggal. Udah gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah bareng belajar ada itu budi badhe di madrasah. Bareng ketemu anak-anaknya sudah nyucup pulang. Mas, ini kan sing Gus Ban, kados sing dia. Wah, matane. Itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Itu enggak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Pola Ghazali, tidak tahu orangnya. Enggak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudu, cara saya turun sar beduk lah kemana kemulan terus ngerti. Wah, cara sak niki. Nah, iki ra nyamar panjang ngene iki. Ora nyamar. Ora bodoh, pancen bodoh tenan. Kulo nu de kanca iki kisah-kisah. Kulo nu de kanca nu mulai mondok nu puluhan tahun kalian kulo. Dulu orang alim, mergo senengane dukun. Bisa senengane apa? Dukun. Orang alim, nanti saiki nyai orang alim jadi tetep orang alim. Iku tiap ana wong takon, sajane kulo ya iso, tapi wedi riya jadi ben jagus bae. Kulo ora ngajeng. Ya gara pertanyaan angel-angel dene. Sajane kulo bisa saged, tapi timbang kulo kuwatir riya, pamer iki kesane jagus bae mawon. Lu mati saiki citrane dadi ikhlas. Gara-gara oleh kurang aja. Santrine kuat. Tapi isane paling maca takbir. Mungkin takoke hukum wis bulet sithik ora iso. Ana ora iso sombongane gak sowan aku. Niki Gus Badhe tamplet. Ajane kula nggih saged ngedi napa? Riya. Kurang ajar. Lah maca sak kelas yo wani mawon kowe kuwi. Wah, nganti sae. Sing saran tablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Wani saiki ngumate nang ngelem. Sopo tiap kok ikhlas ngoten kuwi. Terus, kelas buahmu. Wento sekarang. Jadi kita warai, kita bodoh berapa orang bodoh dari sana kalau tak, kita mesti pak. Semaan yang ngono kira misalnya rapatilanya, kalau mau jauh mas tajud, mau semak wong bulat tenan macam. Paham ya, jadi ini kalau peringatan jenengan. Jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu sengaja melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat ya, karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau Nah, Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durur Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Untuk nasihati dipek menang itu. Mau rata-rata ulama itu kasus pulang jenenge cangkeme elek-elek tapi apik. Ana muridnya cerita. Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kula pundi. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong elek iku malah enak terus bebas. Orang arah utang gue, misalnya kayak gue mobil buat seleb juga pantas, ngomongin rata seneng gue. Misalnya kayak digawe rapi kayak berkat juga pantas, ngomongin rata seneng. Terus tapi nak ngomong penak. Saya itu apa lapannya? Man asa ilaika faqat atlaqaka. Uang elek ebek gue, merdeka anakku. Iya lah, misalnya gue ketemu aku gue mobil, gak gue dikira pantas, masuk gue suara dideki. Misalnya aku masih ada motor, Mustafa kudu anak sepanjang pun tetap tak deki. Ngomongin Mustafa makhluk ibu kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngerasa di pulau ngelak-ngelak kok solid mereka. Lagi Imam Syafi'i nang ngendika lho sepeda. Man asa ilaika faqat atlaqo ka wong ngelak iku malah kalau ke wong kiai hafal Quran atau kiai kan rata-rata ono sing gedeng malah penak atau bebas hambatan teman. Nah, lah nek sing apik iku lho, sing apik iku ya dibagusi. Wong bagusi wong perintah Kanjeng apik sedanten, ya apik kabeh. Nek pangeran gawe ku apik kabeh. Cuma kowe utekem iso nampa ta ora. Terus muridé antal imam dia imam tenan. Lah kula ngaku mantap ngoten. Pokoke enak. Ana ditakdir kenal, misalnya kalau Mustafa yang ditakdir kenal, anggap aja silatur. Nah, sing ditakdir kenal ngilangno hisab.
Karena kalau tidak kenal tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Ini podo enak, pun aja itu jenenge sujud. Itu jenenge sujud. Tunduk ambek kabeh kersane pengen. Misalnya di bojo sujud, ya enak. Kena arah harmonis pantas, lu ke bojo juga. Bojo harmonis ora mbok lus kan gak pantas. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kula diajel, semua jenengan kepen buwale ora buwale. Malah enak ta, Mbak. Aku nak arep mbak yo terus pantas. Orang ngekek yo pantas. Aku ngomong ngekek wong ngamuk. Jadi aja nih gampang, gue terkenal di bojo judes, cara jarang goncean, jarang harmonis, gak maklumi. Mesti nyala ke bojo, enak di bojo judes. Cara gue rapati nafas kowe, mesti wong nyala ke bojo. Di bojo ramah, lupa nabian, kelaparan tuh wong nyala ke PKB. Wong bojo api ngono di baro kelak. Jadi kan pas tapi sapi judes yo oke. Apa yo? Itu ulama tenan. Aku lagi eling kata-katane. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kuwe berarti bebasno kowe. Bebas tenan. Wong tukang ngrasani kuwe elek kowe ketemu ning jualan cek apa soleh kan kiamat. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuhe. Wah, kowe kiamat. Nah, bro duwe kata-kata dulur Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lucu ya, Pak. Niki sing kabeh hafal Quran. Agar bunyi mau coba anu katam. Jadi lu hebat Imam Syafi'i di Bang Gustur. Nah Gustur tak tahu Gus, ada ini orang rasional kenapa kok sering ning kuburan. Tapi sama orang hidup ditipu melulu. Dari konconan urip bentuk bodoni wae. Nah, orang mati kan sudah bisa apa? Menipu. Iku yang ada Gustur. Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua. Tapi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i kok bisa khatam Quran tiap malam dan ini? Ya iya, jagungan nambah. Wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek menungso sing pinter wae asik. Pemenang iki jagungan mbek pengiran. Dimang jagungan mbek makhluk, ada jagungan mbek napa? Pengiran. Jadi dia ya asik saja. Dan dia dengan penuh ta'adus. Ta'adus itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adus. Namanya ta'adus. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adus. Dari masa O'idu nafsi an ayatakallama bi makhlukin. Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi dia kok ngaji kok eling penjagaan Mustafa. Ah makhluk enteng. Mau Quran meneh. Misalnya kangen bojo anak makhluk terus naik. Sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan makhluk ora jelas. Sampai jagungan mbek sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam ini namanya mikir. Dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak ya Sayyid Zainal Abidin rumah Anda ini terbakar. Dia sholat asar. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Enggak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nah kena murkanya pangeran. Gak barbar nganti dunia apa? Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikal di hatinya sudah tertanam begitu. Tidak sekedar sholat rutinitas. Tidak ada sekedar, memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Wong kok asik jagoan makhluk itu maunya apa? Itu dia setiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya orang mereka 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rafi. Itu kalau ngajar beliau Imam Rafi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hanbal itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja ditanya. Paham ya? Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampai cakap pengiran itu jawab. Mungkin nak sholat piro. Apa khusus 10 menit. Nah jagungan paling cepat. Setengah jam gitu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si asik ketimbang sama saya? Kan itu jawab. Saya Allah tanya. Mungkin nak sholat pas khusus piro menit. 10 menit. Tapi nak gue jagungan sampai Fuadin paling cepat piro. Setengah. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya?
Kena iso jawab tok sampean. Ndak bisa kan? Mulane kula paling pede ki pas ngaji, kan mulang pangeran, pangeran. Mulane kula ora sikape. Ini penting kalau aturakan biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim. Biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jenengan kalau pas ngaji asik ngaji tamu ini asik. Cangkemmu om, ya beda ngaji mesti bener ya. Nampak tamu ra mesti apa? Bener. Kecuali tamunya itu ya itu tadi nak tepan tebir ya enggak apa-apa. Pak Bro baleni maling. Ini penting kalau aturakan. Jadi nak sampean ditebir kenal niati silaturahim. Nak ora kenal ngilangkan kebencian, ngilangkan tomak, ngilangkan peleceh. Terutama tomak, yang paling berat ngadepi wong. Kulo sering berkali-kali bina santri-santri kulo. Gus, nak kancanan wong sugih rawan tomak, nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya, kancanan wong larat lawan melecehkan. Lha nggih, sampean ketemu wong ayu rawan salah, kuwatir syahwat, kuwatir selingkuh, kuwatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong elek padha rawan ngenyek. Elek untune metu kere. Padha ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot kuda. Amen dadi cah dua alam nganti rupane ra rupa wong. Kiyaine men ngongkon mergawe ngacelo duwe. Kok tak dalamku gandeng-gandeng sampe tak dalamku sing itu ayo perkarane kula jarang ngongkon. Kula sering ngomong karo bojo kula. Urip ning donya coba dari Quran liya bluakum. Kenal wong ayu rawan syahwat, kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbu. Sama ini jenis liap kabeh itu coba. Kenal pengiran kan rawan apa kan? Kan bener Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Hampir yang ngoten niku ape lainane Quran ra sido. Dua jam anti khatam. Nah, sampeyan kan khatam perkara nganyamno kan semaan ben lancar iku perkara. Nah, iku order urusan apa? Ya tapi luwe apik dibaca hafal Quran. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten iki mboten. Lah muga-muga disepuro pangeran anane niku. Mun kula terusno. Wah, muga-muga ya anak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek iku ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Bahaya. Saya kulo ayuhan naslahi qatlu umatin bima kana takbut. Wa baqitum antum. Kala yukalimu yawma idzin sapa ilal anbiya. Ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya. Faya kuluna. Farokna nas fid dunya wa nahnu kunna ila sufatihim farok namun misai kita farokonan nas to farok namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya wa nahnu te kita kunna ana kita ila sufatihim maring andane manusa fa ing dalem dunya ahwa kuluwe butuh lasikot wis metu sapa kelumatin bima kana tabut tadi iki wa nahnu te kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikun anak but supaya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum aku lho pengiran sing konteni Paya kulo namung kepada ngucap sapa mukmin sing pidul-pidul wae sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Sing lucu to. Malah iso sampai masyaallah wis. Kulo moto hadis iki mriyang kan. Iki piye nak santri kudu ngene. Mas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ini dunya ingat. Allah pas ketemu pangeran muni napa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mung dawuh sapa Allah taala ini hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna rubiya iki ape pengiran cek takok kowe be Allah cara ketemu iso niteni kan tapi jamin saya kulo nang ambe saged lah mau opo nyatane ra iso mau kan ra iso to tapi tetep saiki muni saya kulo nang apa nah fayuk safu an sakin yo yauma yuksafu an saqi wa ta'una ila sujudi fala yastan fayuk safu mongko den buka apa an saking saking satir saking hijab barang hijab dibuka terus kenal Allah tenan faya khiruna sujadan maun wong mukmin iso sujud walaya polan ora kari sapa ahad jeneng siji kana kang ana sapa ahad sajadai sujud sapa ahad di dunya tapi oleh sujud sematan krana pamer walariyaan lan ora krana riya walani pakon wong sing ning donya sujude mok krana pamer riya munafik illa sara kecuali dadi pozoru gegere wong iku tekon dadi sak blabak wahidan kang siji kunceng gegere kulama arada ayat bisa korro ala sofa. Siap apa sujud malah dikangkang, malah terus geblak. Bareng geblak, bukti sujud bener diangkut malaikat sebelah apa? Rokok. Kola. Gue sedikit tenang itu. Itu rasa meriang. Gue saiki sujudnya dibeneri. Urung maksudnya urung terlambat. Iki ecene biduan tuh ecene dunya to. Maksudnya iki orang-orang maksa, orang apa?
Tenang ae sampe masih dijajani ora kok meriang saiki. Meriange sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditata wae saiki sujude napa? Terus sumayur pak yarfa birona wa musiuna wa qad ajana fi suratil latirani. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salatan napa? Mar. Ini kalau waca sing alinea kedua sing niku sing seru-seru. Niki sing bakas. Haddatsana Abu Quraybah haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala yaqulu ngalap sapa Allah taala lil madlum min az-zalim wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi hatta idza lam yaqab tabiatin atin ta'atin ja'ala wa malakan malaka ala surati uzair kata beliau ja'ala wa malakan ala surati uzair kata tabaun nasara Semana ada munadin asma'al qola ikakulam faqola. Ala liyal haqqul umatin bi alihatihim. Wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Fala yabqa ahadun kana ya'buduna min dunillah syai'an musilalahu alihatu binayate. Jadi misalnya sing semeneng duwe, yo duwe udah di pangeran. Sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran. Terus sing tau disembah sing didewa-dewano ning donya, sumakodat hum ilan hatta idza lam yaqa ilal mukminun. Mau karek wong mukmin, fihim al munafiqun. Tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik. Qala ta'ala ya ayuhan nas zaban nas. Manusa kok cek ning kene wis zaban nas wong wis do mirip. Ilhaku bi alihatikum mama kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Kaya kulo wa malana ilahun illallah. Mboten Gusti kula ngerteni apa to wong pangeran kula namung Allah. Wa ma kunna anak butuh ilahan wirahu kula namung nyembah jenengan. Wa Allah sablatahum semaya kula misale. Terus alhiku bialiyatikum, pangeran gak ngakoni tapi. Jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngakon. Wah ya repot tenan. Alhiku bialiyatikum wa makun ayakum. Bal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hada. Kowe roh misale pangeran muncul, tak kowe kenal saya kuluna napa? Naam, gak kenal Gusti. Saya tajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min automati sange sifat abuhe ma ya'rifunahu annahu rabb. Saya khiruna lahu sujadan ala wujuhihim. Wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi waya qau kullu munafikin ala qafahu, wong munafik terjengkal aplang-aplang waya alwa aslabahum kasota asil bakar kaya sungune sapi. Jadi gegere ku atas keras kaya sungune sapi. Nauzubillah min syarri napa? Dipun nggih kula niku insyaallah nggih kula wingi mengkondo kalian Masrum niki tani ati muludan ya, tani ati muludan. Terus masalah sujud ini penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan as-sajidun simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nabi zaman sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jawabnya satu. Fa'inni ala nafsika bi kasratis. Mulane ngaji niki niati ikhlas. Kula niku ya kula nggih ngeten niki nganti kula mati nggih ngeten niki. Terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi kula persiapno tenan den materi saking ulama-ulama sing ikhlas. Kula berburu kitab bagi materi-materi ulama ini. Buatan sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes pulau. Gus, ini wong radio dua yo bingung. Jenenge wong radio pangkat yo bingung. Wes aku menungso radio bingung wajar. Ora duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran. Paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran. Misalnya ngaten, saya sekarang tidak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang tidak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah mengalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok nggak punya uang untuk jemput. Oke lah kita bingung. Tapi tetap ini. Lah iya, besok ora ijek sih. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu bisa nulung anakku besok, aku ijek duwe nafas. Nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu kepada Tuhan itu halan. Sekarang juga. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan, 4 bulan, 2 mari ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan, 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhanya Allah, sepurane Allah, rahmatnya. Dan sekarang juga hebatnya Allah, toh itu ada. Sangke rahmatnya Allah toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, so anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir kok nang suul khotimah, untuk bujuku nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buang.
Gusti, sul khotimah itu somben, kalau badhe mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau sakit sholat, kalau sakit zakat, kalau sakit sedekah, ini sakit mulang. Sehingga was-was sul khotimah itu hilang. Kelakuan setan, ben aku ora syukur dia pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang kafir, tak rewangi ini ngonang sul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Sul khotimah umpama iya rak sok ben. Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ono mulai saiki bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sampeyan ngono iku nek wis khotimah amale ora dicatat kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan kowe setan. Aku ora entuk kabari kok Allah kok. Hilang deh kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono, nabi ora nabi, iku kabar setan, sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora entuk kabar kok wong aku ora nabi. Paling enggak setan iso hilang karena kamu lawan itu enggak mesti. Selama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu ra cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, diruang ibadah ratusan tahun kadang gak sul, kadang suul apa? Itu enggak penting. Mun ngadil kula, setiap detailnya amal mesti ana ganjarane. Pama ya amal misqala dzarratin khairan ya. Amal cilik apa ya apa tetep ana ganjarane. Ora ana suul khotimah. Suul khotimah ora usah kuwatir bisa ane setan. Mun ngadil kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati itu pas jadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi eleke mbok gedhe-gedhekno, ambek kowe mamang rahmate, kuwi jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Quran di bulan baleni tiap surat, kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi, yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Mana orang ulama sing bali lo Baroah lah mau Bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli Quran bingung karena ulama sing bali lo itu perkarane urusan apik. Mereka ulama Qiraah Allah sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan Bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat itu. Sama tidak dikhilaf-khilaf ulama Qiraah. Karena dianggap bagian dari surat An-Fa. Jadi sebenarnya enggak diikutkan Bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fa. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat bisa. Surat Baroah bangsa perang ya Baroah surat Roh dia perang. Surat ali-ali ge wae sih. Ya cuma umum ra maca kira sak maca ngono ae. Timbang mari geger. Kula lah bertakoki tiang-tiang sing alim-alim, "Lah jenengan dhewe nak pasti man ora tomo?" Yo diku mergo ora paham men tomo. Timbang mbok amuk ada ora paham. Ya atau ngoten ku sekarang itu. Tapi sebetulnya itu biasa. Kalau baleni malih. Kalau derenge mriki itu madosi kitab niki. Saya ini sebagai akademisi. Cuma saya bandingkan ini di Bukhari di Muslim. Termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab-bab ketika Imam Syafi'i mau kapundhut itu di Majmu' itu ada tarikh-tarikh Imam Malik sebelum kapundhut, Imam Syafi'i sebelum apa? Itu saya sampai tulis babnya. Imam Syafi'i ketika mau kapundhut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan itu. Dia punya syair begini, kalau apa lain? Ya Allah, kosa kolbi wa dhabat madzahibi. Sekarang hatiku sudah tumpul. Otakku juga sudah tumpul. Semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu maha pemaaf. Terus bait keduanya, Fa'azumani zambi. Falamma qabiltu. Falamma qarantuhu. Sebenarnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Mboten ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah ampun dosa kula mboten ngarah. Sampai murid akhirnya sing teko mau nangis itu ora sida, terus murid wae guyu-guyu. Kula nggih yakin Gusti dosa kula nu kathah. Tapi sak kata-kata itu dosa kula tetap roh cek akeh ngepurane. Terus ayat yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in daqalat nafsi bi jurmin jahannam. Terus saya baca itu nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek konco kok rantuk ngono, Pak. Jadi ya gampang ini kan taruh gunane maksudnya. Saya sudah lama berpikir gitu, tapi golek konco kok rantuk. Maksudnya konco sing imam sing. Mustafa kan orang penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya tuh dulu ya
Gusti ade kan saya nanti di neraka. Misalnya gampangnya aku sebenarnya di neraka Mustafa ya misalnya di neraka. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa in tantakim minni fala tubiaisin. Andai kan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, fala tubiaisin. Saya tetap tidak putus asa. Wa in qalat nafsi bijurmin jahannam. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari, ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, Gus jenengan nak sinau kayak api iki. Untuk ngono kok seneng kok ora aku. Aku untuk kanca anyar, kanca dablek yang bisa. Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dikdayanya akhirat dikersani Allah? Akhirat kan tidak dikdaya kan? Yang dikdaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus dengan rahman. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i, wa intan takim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, fala tubiaisin, saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendikte Allah. Aku di sini boleh tapi orang tua. Artinya saya ini yang merasa benar ya, cuma kok pernah diboleh imam. Tak boleh ini isya ora ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Kalau orang cilik-cilik kayak Imam Syafi'i jelas. Imam Syafi'i jelas dia merebut fa'intan takim minni. Nah, Abu Nawas kan ngomong tapi nyerempet-nyerempet tok. Gusti misalnya kula mun sowan jenengan, wa intatrut terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan, jebule jenengan tolak. Terus pamayar ham siwaka, terus kalau boleh isi inter, gue nanti bingung, nggak pernah saya ngomong pamayar ham apa? Siwaka. Wa intatrut, pamayar ham siwaka kan ikut gulai. Imam Ghazali juga gitu. Gusti misalnya ngamal kulo lu dua kitab khusus omongannya wong sing meh kapundhut. Mulai Imam Ghazali Imam Syafi'i nak ora kitab nomor. Boleh ngomong kaliber sing ngadepi napa? Kematian. Imam Ghazali mau kapundhut di sempat ya, dia sholat subuh, sorenya itu kapan? Sorenya itu kenapa? Ditambah ibadah. Kak itu kapan gue apa? Ya gue mati sih itu. Jadi tenang ya. Jadi gue mati apa? Oh kurang harap mati mus. Bareng dia bersolat subuh terus pada di alai kabil kafni. Nek kapan gue jupuk? Bareng dijupuk terus. Jadi dia baca-baca apa guyon-guyon gitu. Ya terus kamu udah. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu udah ada mobil. Itu udah ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pasti sudah di situ. Orang-orang kan jangan. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kabudut. Jadi segera terlambat itu pada wali. Jadi Imam Ghazali mati wis do mending perjalanan menuju Imam itu. Wah, ora kaya kowe. Ngaji ku prai lagi Gus Pak kabudut. Wah, keramu tuh. Ya, tapi di bangku dengan ora jelas, ora jelas bisa. Nah itu yang nggak terlambat karena malamnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabudut. Padahal Rasulullah jelas tidak kabudut. Mereka mentawilkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya itu imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabudut. Ya mesti mereka itu adalah cara nafsirkan itu enggak, mesti Imam Syafi'i. Kan nggak mungkin Nabi Adam kabudut tapi Mustafa mati kan nggak mungkin. Jadi terus malam itu langsung belum menuju sini. Imam Ghazali. Nah, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa nih? Ya sudah tidak terlambat mau berangkat. Saya kira terlambat dan mobil banter-banter. Itu pun terus mobilnya apa? Warga mayat mubang-mubang jadi akhirnya tidak terlambat. Berarti penting kulator akan. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu. Mau soal akhirat itu iso. Tidak iso piye ning ngarepe Allah. Tetap hukum tertinggi napa? Allah. Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in qalat nafsi bi jurmin jahannam. Andai kan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jeneng. Karena sifat rahmane jenengan enggak bisa kalah oleh neraka. Mulane niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab-kitab. Ada seorang rajul itu yang di neraka. Itu dia sepiritan ya Hanan di sing akeh welase modal neraka. Umum kecil-kecil, dia tuh ya Hanan. Sampai malaikat itu takut. Mungkin karwan disiksa cek muji ya Hanan. Cek maksudnya mungkin karwan disiksa cek muji Allah apa? Ya Hanan.
Jabe dene enak. Masih harus disiksa sifat Allah tetap ya Hanan. Zat pemberi maaf, zat yang kasihan, yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan, ya Allah. Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rojul di kahri jahanam yang telengen rokok. Dia itu muji-muji engkau ya Hanan, ya Manan. Dari pengiran. Ya saya sudah tahu. Tadi yang tak. Dia senang aku pas nih suarga pun rokok, dia senang. Terus rojul tak tahu. Wah, dia senang maaf. Akhirnya saya pangeran, dia berikan di suarga. Itu saya harus betul baca kisahnya. Harus saya itu jangan sampai lah sifat rahmannya Allah, sifat pengampunannya Allah, pemaafnya Allah kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. Mulane bener Abu Nawas. Nek kula ngakoni Gusti Dunubi misu ada di Romali dosa pulau kaya jumlahe pasir seko. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kalau aturaken dadi sampean penting sakniki sujud yang benar. Kalau usahakan donga, pokoknya sujud itu yang benar. Ya dimulai dari rambut kita, ya, organ kita sampai Nabi ngendikan wa mukhli wa asbi. Nabi nyebut nganti napa wa asbi, mukhli sumsum. Wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau sujud itu sajadalah kawajhi wa basori wa wasam lillazi khalaqahu wa sam warahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru tenan. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Syaqqa sam'ahu wa basar. Ora kok sujud sampean. Nah, sujud dari dungo mandi utangku akeh. Pengiran kon melok nyaur. Sing gadene BPKB sapa? Senengane ngelok-ngelok sinten? Pengiran ono. Tapi ini demi saya badhe kaji. Itu ada yang melarat itu ora kaji, konaah. Ono. Mboten arti keberkaji ge tonggo tapi urutane wong melarat itu jage napa? Nah, ambil sabar. Muhammad ini tenan, waktu hadis ini mesti ini, tapi sampai kalau alim Imam Syafi'i mau. Jadi Imam Syafi'i, kalau nganti tak apal loh. Jadi sing kalau mengenang tenan itu beliau secara vulgar, secara jelas, fa'in tanpa minni falastu nopo diayisi. Andai kan kau menyiksa aku pun saya ini tidak akan putus asa. Wa in ka salat nafsi bijurmin nopo? Jannah. Ini kalau donga kersane jenengan menjaga rojak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti ngantel tuwa. Kita memang ingin sekali meninggalkan dosa kesalahan, tapi sing pun kalian harus yakin ditobati dan ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya afu ya karim ya rahim. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Lakal hamdu ya Allah idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu ya Allah hatta tarda. Innaka ya rabbana afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa salli alaihi wa ala kalimika Musa siddiqa Isa ya Allah wa khalilika Ibrahim wa man arsaltahu min malaikati wa ruhani wal malaikati wal muqarrabin ashhidna ya wa indaka ya wa hatta nalqaka wa anta an aradin ahyina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati ilahana ya wa anta qayyumus samawati wal ardi wa anta musabbitu qulubina bil iman fathabbit qulubana ya bil iman Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika ya rabbana ya Allah min ghairi hawlin minna wa la quwwata innaka ala kulli shay'in qadir rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.